Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Hadnan. Ini adalah vlog pertama di channel saya, dan kita akan bahas peliharaan saya, yaitu kura-kura darat sulcata. Seperti biasa, pada pagi hari kegiatan saya yaitu merendam kura-kura sulcata ini. Setelah direndam nanti kita akan kasih makan. Saat ini saya mempunyai 4 ekor sulcata yang masih baby, dari ukuran 5 cm sampai yang besar ini sekitar 9 cm ke atas. Sambil kita menunggu airnya mendidih, kita bangunkan dulu kura-kuranya. Kenapa saya harus masak air? Karena ini masih jam 7 kurang, jadi belum ada sinar matahari, makanya saya rendam pakai air hangat. Tetapi kalau sudah ada sinar matahari, biasanya saya nggak rendam pakai air hangat, tapi pakai air biasa. Nah, kita bangunkan semua kura-kuranya. Karena kura-kura sulcata ini dia itu hobinya hibernasi atau tidur terus. Sambil kita lihat lubang hidungnya. Kalau plong berarti dia sehat, tapi kalau nggak plong berarti dia pilek. Kalau pilek itu sangat bahaya buat baby sulcata. Airnya sudah siap, jadi kita rendam dulu semua. Ini saya pisah yang besar sama yang kecil. Ini yang besar, ini yang satu ukuran 9 cm, yang satunya ini dia ukuran hampir 7 cm. Kalau yang dua ini dia masih di bawah 5,5 cm. Dia masih benar-benar baby. Dan yang baby ini saya biasa merendam itu nggak sampai 10 menit. Tapi kalau yang dua ini biasanya 15 menit lah saya rendamnya, sampai pupnya itu keluar. Tapi kalau 15 menit belum keluar, ya tetap saya angkat. Nanti biar pupnya di lantai-lantai itu enggak apa-apa. Sambil kita rendam, saya mau nyiapin makanan buat mereka. Jadi kita biarin dulu. Pagi ini saya mau kasih wortel sama kaktus centong, sama ini daun sawi pakcoy. Sama nanti habis makan sayur saya kasih pelet JGS premium ini. Kalau pagi pasti menunya saya tambahin pelet, karena biar ada tambahan nutrisi dan protein. Kalau sayur aja menurut saya nggak cukup. Apalagi kura sulcata ini juga masih baby. Kita potong-potong dulu sayurnya. Nah, setelah kita potong nanti saya kasih minyak VGO atau minyak kelapa lah sebutannya. Ini saya belinya di online. Saya biasa ngasih itu nggak tiap hari, tapi seminggu 3 kali. Kita campur dulu, kita tetesin secukupnya, nanti kita campurin. Nah, setelah makanannya siap, kita taruh di tempat dia makan. Ini saya buatin kerangkeng lah, kayak kerangkeng tapi dari ram-ram besi itu. Kita taruh di lantai aja, nggak usah dikasih feeding dish. Nah, itu sudah keluar pupnya itu.
Kayaknya sih ini pupnya si Thor. Oh ya, kita kenalin dulu. Yang kecil ini namanya dia Thor, terus yang besar ini dia namanya Hulk, terus yang dua baby ini, yang sebelah kiri itu namanya Doser, yang sebelah kanan itu namanya Jono. Jadi kenapa sulcata harus direndam? Biar dia bisa minum, biar dia bisa pipis, bisa ngeluarin pup, bisa ngeluarin urates. Nah, urates itu kayak gini, yang putih-putih kayak gini. Jadi urates itu sisa-sisa protein yang nggak bisa dicerna sama si sulcata. Rata-rata kura-kura darat itu dia pasti ngeluarin urates yang putih-putih kayak tadi. Itu cuma dikit, biasanya dia banyak. Apalagi si Hulk itu dia banyak sekali kalau ngeluarin urates. Tapi kemarin dia habis ngeluarin banyak dia. Jadi urates itu harus keluar, karena kalau nggak keluar dia lama-lama jadi batu, terus bisa jadi penyakit namanya bladder stone atau apa ya, kayak kencing batu itulah. Jadi bahaya nanti kalau itu nggak keluar. Makanya kita harus rajin merendam sulcata ini biar dia ndak dehidrasi, terus biar dia mudah buat ngeluarin uratesnya itu. Nah, dua bocil ini udah nggak nyaman, kayaknya harus segera diangkat aja ini, dikasih ke tempat makannya. Kalau yang dua ini kita biarin dulu biar agak lama sedikit. Sudah kita angkat, kita taruh ke tempat makannya biar dia makan dulu. Si Jono itu yang kanan itu memang dia suka sayur, jadi dia lahap sekali kalau makan sayur. Tapi kalau si Doser ini baru 2 hari saya dapatnya, baru 2 hari saya adopsi dari teman saya. Mungkin masih adaptasi dia, jadi belum begitu lahap kayak si Jono. Sambil nunggu kita siapin makanan yang dari peletnya. Di peletnya itu harus kita rendam dulu di air, ya direndam kurang lebih 5 menit biar lembek sama empuk. Udah banyak sekali keluarnya itu kotoran-kotorannya. Nah, ada itu putih-putih itu urates itu namanya. Kayaknya sih uratesnya si Thor. Si Thor ini emang agak susah dia itu, karena dia makannya itu cuma pelet sama buah. Dia tidak suka sayur sama sekali, bener-bener tidak mau dia kasih sayur. Kalau si Hulk ini dia apa-apa mau. Kalau si Hulk itu dia memang rakus, makanya dia itu cepat besar. Sebenarnya Thor sama Hulk itu barengan, cuma kalau Hulk itu dia kayak Pasgro, tumbuhnya cepat, apa-apa dimakan sama dia. Nah, kita angkat aja ini karena udah cukup lama, udah keluar semua pupnya. Nah, coba kita lihat si Thor ini, dia paling cuma dicium kalau sayur. Nah kan, cuma dicium dia kalau sama sayur. Kalau sama kaktus buah dia gak mau, tapi ya gak begitu lahap. Beda kalau sama pelet, dia agak suka sama pelet. Itu si Doser itu udah kenyang kayaknya, tapi biasanya nanti dia makan lagi. Ini si Jono ini kayaknya juga udah kenyang, tapi nanti dilihat pasti makan lagi. Kalau si Hulk ini biasanya ya kayak gini, kalau diangkat dari air dia jalan-jalan dulu, tapi nanti pasti makannya ya lahap. Makanya dia itu fast grow. Ini kurang lebih ya 5 bulan
5 bulan itu dia udah hampir 10 lah, 9 cm up. Karena dia apa-apa mau, pelet dia suka, sayur dia suka, buah dia suka. Harusnya sih barengan sama si Thor itu. Nah, Thor masih di 7 cm lah. Nah, kalau si Hulk ini lahap dia makan, dia apa-apa suka. Kalau untuk makanan sebisa mungkin saya mix, saya campur-campur biar nggak jenuh lah kura-kuranya. Biasanya sawi saya kasih selada, kadang saya ambilin daun kembang sepatu sama bunganya sekalian. Terus nanti 1 minggu sekali menunya itu buah pepaya, habis itu kaktus centong yang diiris kecil-kecil. Nah, ini si doser nih, entah dia kenyang atau apa, si Thor ini sukanya sembunyi terus ini, kalau suruh makan susah. Kalau si Jono ini si Jono ini namanya saya ambil dari nama kura-kura saya yang pertama, itu udah mati karena sakit. Karena karakternya sama kayak si Jono yang pertama, jadi yang kedua ini saya kasih nama Jono juga, soalnya sama persis. Nah, ini si doser sama si Hulk ini makan bareng. Tapi kalau ada si Jono pasti digangguin karena dia tuh usil. Kayaknya udah cukup sayurnya, kita tambahin pelet. Nah, ini kita kasih pelet. Kalau pelet si Thor itu pasti langsung deket, si Hulk apalagi habis dia. Nah, itu kayak hiding cave, biar nanti kalau panas dia bisa sembunyi, bisa masuk buat berteduh. Soalnya nanti ini mau saya tinggal ke tempat kerja, jadi nanti saya bisanya balik sekitar jam 11 atau 12. Nggak perlu kita masukin ke kandang, kadang sampai sore pun ya di sini. Kalau dia kepanasan mau berteduh atau mau tidur ya tinggal masuk aja situ. Tapi kalau pas ada waktu saya dan istri saya, nanti sekitar jam 11 itu udah dimasukin ke kandang lagi. Jadi ini tuh nggak langsung terkena sinar matahari ya, ini tuh kayak di teras itu. Jadi nanti kalau udah jam 8 itu ada sinar matahari dari timur itu nyorot, nanti sekitar sampai jam 11-an lah. Tapi ya beda lagi kalau saya di rumah. Kalau saya di rumah ada waktu saya tungguin ya saya taruh di luar biar langsung kena sinar matahari. Nah, kalau pelet ya mereka kayak gini mau, cuma yang si bulldozer itu belum mau sama pelet CGS itu. Mungkin vlog ini sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.